warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Maharani Putri dengan NPM 2312011116. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etiket penulisan ilmiah. Yang akan dibahas yaitu tentang catatan kaki dan daftar pustaka. Di dalam dunia akademis, integritas dan akuntabilitas adalah hal yang mutlak. Dan dua pilar utama yang menjamin hal itu adalah footnote atau catatan kaki serta daftar pustaka. Mengapa ini penting? Karena dengan menguasai etiket ini, kita tidak hanya menghindari plagiasi, tetapi juga memberikan apresiasi, melakukan pembuktian, dan memastikan keabsahan dari setiap argumen yang kita sampaikan. Dalam video ini, saya akan membedah tuntas apa itu catatan kaki, bagaimana cara penulisan singkatan wajib seperti IBIT, OBJIT, dan LOGJIT, serta apa perbedaan mendasar dengan daftar pustaka. Yang pertama, mari kita pahami apa itu catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan atas teks yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Ada beberapa aturan penulisan wajib yang perlu kita ketahui. Yang pertama, catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama. Yang kedua, penulisan menggunakan 1 spasi jika lebih dari 2 baris. Yang ketiga, nomor urut menggunakan angka Arab dan tidak diberi tanda apapun. Dan yang terakhir atau yang keempat, nama pengarang ditulis menurut urutan nama aslinya tanpa mencantumkan pangkat atau gelar. Selanjutnya, mari kita kuasai 3 singkatan wajib saat merujuk sumber yang sama. Yang pertama, yaitu ada singkatan IBIT atau IBIDEM, digunakan ketika mengutip sumber yang sama persis dengan kutipan langsung di atasnya. Dapat diikuti dengan halaman yang berbeda. Yang kedua, ada OBJIT atau opere citato, digunakan ketika mengutip sumber yang sama tetapi sudah diselingi dengan sumber yang lain, selalu disertai dengan nama pengarang. Dan yang terakhir ada LOGJIT atau loco citato. Hal ini digunakan ketika kita mengutip sumber yang sama dan halaman yang sama persis, yang sudah diselingi dengan sumber lain, selalu disertai dengan nama pengarang juga. Jika ada data penerbit yang hilang, jangan panik. Untuk konteks di Indonesia, kita gunakan singkatan T.K. atau tanpa kota, atau T.P. tanpa penerbit, dan T.T. tanpa tahun. Etiket penulisan juga berlaku untuk berbagai jenis sumber. Misalnya, buku oleh lebih dari 3 pengarang. Dalam hal ini, kita menggunakan singkatan DKK atau dan kawan-kawan setelah nama pengarang pertama. Contohnya ada Jimli Asidki, DKK. Yang kedua, dalam jurnal ilmiah, penulisan mencakup volume dan nomor jurnal. Yang ketiga, dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimulai dengan nama entitas pembuat, diikuti jenis dan nomor peraturannya. Akhir kita beralih ke daftar pustaka. Ini adalah daftar semua sumber bacaan yang dirujuk atau dikutip dalam sebuah karya tulis ilmiah. Perbedaan mendasarnya adalah kalau catatan kaki berada di bawah halaman dan sumber yang sama dapat muncul berulang kali, sedangkan daftar pustaka ditempatkan di akhir karya tulis, hanya muncul sekali dan disusun secara alfabetis tanpa nomor. Dalam daftar pustaka, susunannya adalah berdasarkan nama belakang penulis pertama dan baris kedua serta seterusnya dibuat menjorok ke dalam atau hanging indent. Contohnya Indrati Suprapto, Maria Farida. Kesimpulan dari video presentasi yang saya buat, terdapat beberapa poin penting yang harus kita ingat ketika kita akan membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama, catatan kaki ditulis 3 spasi dari naskah dan tanpa gelar dari sang penulis. Yang kedua, kuasai 3 singkatan sakti, yaitu IBIT, OBJIT, dan LOGJIT. Yang ketiga, daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis di akhir karya tulis.
bukan di kaki halaman. Dengan menerapkan etiket penulisan ini secara konsisten, kita telah menunjukkan profesionalisme dan menghargai kontribusi intelektual orang lain. Itu adalah esensi dari penulisan ilmiah yang bertanggung jawab. Sekian video presentasi yang saya buat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga video presentasi saya akan membawa banyak manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.